Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penetapan kadar timah pada susu kemasan kaleng dengan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Amanda Nugraini Putri, Andini Nugraini Tias, Anissa Febrianti, dan Arjun Fajar Handoyo. Susu merupakan bahan minuman yang istimewa bagi manusia karena memiliki kelezatan dan komposisi yang ideal serta bergizi tinggi. Susu mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan makanan yang terkandung di dalam susu dapat diserap oleh darah dan dimanfaatkan oleh tubuh. Dilihat dari segi ilmu gizi, susu merupakan bahan pangan yang sempurna karena mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan tubuh manusia, sehingga baik untuk dikonsumsi dan merupakan makanan alamiah. Timah memiliki bahasa Latin stannum, merupakan logam dengan berat atom 118,71, berwarna putih keperakan, berkilau, dapat ditempa, dan dapat dibentuk. Timah memiliki titik lebur 231,92 dan titik didihnya mencapai 2602. Logam ini tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga sering digunakan sebagai pelapis logam lainnya untuk mencegah karat. Timah juga sering digunakan sebagai campuran dengan logam lain atau alloying agent seperti pada solder minyak. Metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan yaitu alat spektrofotometer serapan atom, neraca analitik, Erlenmeyer 250 ml, penangas listrik, kertas saring Wetman 041, pipet ukur 5 ml dan 10 ml, labu ukur 50 ml, 100 ml dan 1000 ml, gelas ukur 50 ml, gelas piala 250 ml. Bahan: susu kental manis, larutan kalium, asam nitrat pekat, asam klorida pekat, larutan stok timah atau SN. Populasi dari penelitian ini adalah susu kental manis kemasan kaleng yang dijual di pasar tradisional, warung sembako, dan supermarket yang ada di Bandar Lampung. Sampel adalah bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik pengambilan purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang dianggap mewakili karakteristik populasinya. Prosedur pelatihan ada 5. Yang pertama ada pembuatan larutan stok 1000 mg per 1 SN. Yang kedua pembuatan larutan baku kerja SN. Dan ketiga, penetapan kadar SN, 4 penentuan panjang gelombang maksimum, dan yang kelima adalah metode analisis data. Hasil dari pengukuran kurva panjang gelombang maksimum, lampu katoda timah didapatkan 286,15 nm. Kurva kalibrasi diperoleh dengan cara mengukur absorbansi dari larutan baku kalsium pada panjang gelombang 286,15 nm. Dari hasil pengukuran kurva kalibrasi diperoleh regresi linear yaitu Y sama dengan 0,002847 X tambah 0,00044924 dengan nilai RF sama dengan 0,9999. Pembahasan. Pada penetapan kadar timah yang pertama dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimum. Pada pengukuran panjang gelombang maksimum, logam SN, lampu katoda, memberikan serapan maksimum pada panjang gelombang 286 sampai 15 nm. Setelah didapat panjang gelombang, dilakukan pembuatan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi digunakan untuk menentukan nilai B, slope, dan A, intercept. Dari hasil tersebut dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel. Selain itu, kurva kalibrasi ini digunakan untuk menentukan hubungan antara absorbansi Y dan konsentrasi X. Disarankan absorbansi sampel tidak lebih dan tidak kurang dari absorbansi kurva kalibrasi. Apabila terletak di luar kisaran kurva kalibrasi, maka diperlakukan pengenceran atau pemekatan. Kurva kalibrasi diperoleh dengan cara mengukur absorbansi dari larutan baku timah pada panjang gelombang 286 sampai 15 nm. Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan pembuatan larutan seri dari larutan standar timah, kemudian dilakukan dengan pengukuran.
Larutan series dari larutan standar timah dibuat dengan konsentrasi 0, 5, 10, 15, 20, dan 25 ppm. Dengan memipet larutan standar timah 1000 ppm sebanyak 0, 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5 mili dan diencerkan dalam labu ukur 100 mili dengan Aquades. Setelah itu, dilakukan pengukuran dan hasil dari kurva kalibrasi diperoleh persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan 0,0028457X plus 0,0049524 dengan koefisien atau korelasi R sama dengan 0,9999. Interval koefisien 0,900 sampai 1,00 menunjukkan adanya hubungan antara konsentrasi dan absorbansi yang sangat kuat. Selanjutnya, penetapan kadar timah pada susu kental manis kemasan kaleng bertujuan untuk mengetahui kadar logam timah dari susu kental manis kemasan kaleng yang dijual di pasar tradisional, warung sembako, dan minimarket yang berada di Bandar Lampung. Dari hasil yang diperoleh, kadar timah pada sampel pasar minus 52,8879, market minus 52,7326, dan warung minus 43,3553. Kadar logam timah pada masing-masing sampel didapatkan hasil yang negatif. Hal ini karena di dalam sampel benar-benar tidak ada cemaran logam timah, sehingga kebisingan instrumen atau gangguan-gangguan yang timbul pada analisis yang terbaca. Menurut SNI nomor 2971 tahun 2011 tentang syarat mutu susu kental manis untuk kadar logam timah pada susu kental manis yaitu maksimal 40,0 ppm. Kadar tersebut cukup besar untuk dapat dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom nyala yang memiliki limit deteksi dari spektrofotometri serapan atom nyala yaitu 1 ppm. Namun, karena kadar timah yang terdapat pada susu kental manis kemasan kaleng yang dijual di pasar tradisional, warung sembako, dan minimarket yang berada di Bandar Lampung sangat kecil atau kurang dari 1 ppm sehingga tidak bisa dianalisis dengan spektrofotometri serapan atom nyala karena menyebabkan nilai absorbansi dan sampel menjadi negatif. Selanjutnya pembahasan. Hasil yang didapatkan kadarnya berupa nilai negatif. Hal ini menunjukkan tidak terdapat logam Sn dalam sampel dan yang terbaca oleh alat spektrofotometer merupakan noise yang mungkin timbul akibat alat spektrofotometer yang digunakan dalam keadaan panas karena terus-menerus digunakan atau adanya kebisingan dari proses pengerjaan oleh alat-alat lain di sekitarnya sehingga dapat mempengaruhi alat spektrofotometer tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh pembuatan larutan series yang digunakan untuk penentuan kurva kalibrasi yang dimulai dari konsentrasi 0 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan 25 ppm yang dipipet dari larutan standar timah dengan konsentrasi 1000 ppm sehingga menimbulkan gangguan-gangguan pada saat pembacaan dan menyebabkan nilai absorbansi menjadi kecil atau besar. Akibat dari larutan yang terbaca bukan merupakan larutan series melainkan zat lain yang ikut terbaca pada alat spektrofotometer yang dikarenakan pembuatan larutan series terlalu kecil konsentrasinya di bawah limit deteksi spektrofotometer serapan atom. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil yang didapat bahwa kadar timah pada susu kental manis kemasan kaleng yang dijual di pasar tradisional, warung sembako, dan minimarket yang berada di Bandar Lampung mempunyai kadar yang sama, yaitu negatif. Dari semua sampel susu kental manis kemasan kaleng, kadar rata-rata timah yaitu sampel pasar negatif 52,88 mg per kilo, di minimarket negatif 52,73 mg per kilogram, dan pada warung negatif 47,25 mg per kilo, tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh SNI nomor 2971 tahun 2011 yaitu maksimal 40 mg per kilogram. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.